Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial tentang gimana sih cara bikin daftar pustaka otomatis itu, biar nggak repot-repot, capek-capek kita nentuin halamannya. Nanti kalau ada tambahan lagi kita harus merubah lagi halamannya, gitu kan. Nah, hari ini saya akan kasih tutorialnya, gimana sih cara membuatnya, gitu ya, membuat daftar pustaka otomatis tanpa kita capek-capek gitu kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ada penomorannya juga nanti ya. Ini biasanya digunakan untuk skripsi, untuk laporan tugas, bahkan ada beberapa makalah yang menggunakan penomoran seperti ini 1.1. Nomor bab dan sebab ya. Nah, oke, mari kita mulai. Nah, sekarang kita mulai dengan mengatur headingnya. Ini kan ada heading 1, heading 2, nanti ada heading 3 juga di sini. Nah, pertama kita harus atur heading ini dulu agar kita lebih mudah dalam bekerja ya, nggak capek-capek gitu. Style-style ini harus diatur terlebih dahulu. Pertama klik kanan, terus klik modify. Nah, pilih ini warna hitam. Terus ini yang fontnya ya. Biasanya kita menggunakan Times New Roman. Nah, kalau ada yang pakai Calibri boleh, Cambria boleh, tergantung ketentuan dari guru, dosen ataupun atasan kalian. Nah, terus ini biasanya itu 12 ya. Ini ukuran fontnya. Ukuran fontnya 12. Terus ini pilih bagian center, bagian tengah. Terus ini adalah spasinya ya. Kalau ini 1,15 kalau nggak salah, ini 1,5 dan yang ini 2. Nah, kita pilih yang 1,5. Terus ini juga ini after dan before spasi ya. Nanti dia jaraknya terlalu jauh antara atas dan bawah ini. Jadi kita klik aja biar lebih pendek. Nah, terus klik bold juga sesuai yang kita inginkan. Kalau ada yang italic ya pakai italic boleh, nggak masalah. Terus klik OK. Nah, ini sudah seperti ini. Lanjut ke heading 2-nya sama seperti tadi juga. Nah, kalau heading 2 ini nggak di tengah ya biasanya. Boleh pilih ini rata kiri dan kanan biar lebih rapi. Terus klik ini. Nah, biasanya ketika kita memfaste atau menulis itu kan tulisannya akan seperti ini kan, langsung ke Calibri atau langsung ke font yang basicnya dari Word itu sendiri. Nah, untuk merubah jadi sesuai font yang kita inginkan ketika kita langsung mengetik atau kita langsung memfaste adalah ini di bagian normal, biasanya dia akan langsung pindah ke normal ya ketika kita enter. Nah, klik ini juga ke kanan, terus klik modify. Kita sesuaikan. Times New Roman, ininya 12, terus ininya hitam, terus ininya rata kiri kanan ya biar lebih rapi, terus ini 1,5, klik OK. Nah, ini sudah ya, tanpa kita rubah-rubah lagi nanti. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat heading 1-nya. Heading 1. Nah, heading 1 ini adalah kepala tabel yang nomor 1. Yang paling atas ya nanti. Di sini misalnya tulis kata pengantar. Nah, selanjutnya itu kita ke daftar isi. Nah, baru selanjutnya itu bab 1 ya. Ini saya kasih contoh aja dulu. Itu pendahuluan. Nah, ini adalah heading 1 semua ini ya. Ini heading 1, ini heading 1. Ini boleh juga dibesarkan. Karena ini heading 1 ya. Nah, selanjutnya kita ke heading 2. Nah, gimana sih cara bikin nomor 1.1 gitu secara otomatis, nggak manual kayak gini, capek ya kan. Kadang juga ketika penomoran selanjutnya itu bakalan berubah atau lain sebagainya. Kita hapus dulu. Nah, kita klik numbering ini yang panah ke bawah, klik. Nah, ini saya sudah tambahin ya, tapi kita remove aja nggak apa-apa. Ntar saya remove dulu.
Nah, terus klik define new number format. Oh, sebentar, masih ada satu yang ketinggalan. Oh, ini enggak. Define new number format. Nah, di sini ini kan ada penomoran ya di sini ini. Nah, ini tetap left ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kan berubah jadi non. Kita tulis 1 dan titik. Nah, setelah itu baru kita tambahkan number style. Nah, jadi 1.1. Ini adalah previewnya nanti. Nah, klik OK. Selanjutnya juga begitu. Yang 2 ya. Nah, di sini boleh juga kalian langsung edit. Nah, tinggal ubah aja ujungnya ini 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti dia akan berubah secara otomatis. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Nah, karena ini bab 1, nah jadi ya, teman-teman semua, bab 1 itu harus diawali dengan angka 1. Nah, kalau bab 2 baru diawali dengan angka 2, bab 3 diawali dengan angka 3. Begitu seterusnya. Nah, jadi 1.1, 1.2, 1.3 itu berarti adalah bab 1.1, bab 1.2, bab 1.3. Nah, sementara yang di sini itu bab 2.1, bab 2.2, bab 2.3 dan seterusnya ya. Oke. Nah, karena kita itu mau bikin heading ya, heading berarti ini selanjutnya heading 2. Kita klik heading 2. Nah, setelah itu tulis saja. Kalau di bab 1 biasanya latar belakang masalah. Nah, setelah itu kita klik 1.1. Nah, ini otomatis tertulis 1.1. Nah, terus kita tulis nih bla 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 ya kan. Bla 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 bla. Nah, terus ini ngatur spasinya gimana? Nah, ngatur spasinya bisa kalian pilih di sini. Ini kan ada 2 nih. Nah, ini itu untuk mengatur baris bawahnya, ini mengatur baris atasnya. Kita klik pindahkan bagian atasnya. Oke. Nanti dia akan secara otomatis seperti ini. Ini baris bawah, ini baris atas. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya klik aja enter. Nah, terus lakukan hal yang sama. Misalnya yang kedua itu ada identifikasi masalah. Nah, sama perlakuannya. Ini 1.2. Nah, begitu seterusnya. Ya. Nah, kita coba lanjut ke bab 2 ya. Ini yang di bab 2 heading 1 dulu. Tulis bab 2. Isinya apa? Kajian teori misalnya. Ini misal ya, bisa juga kalian kalian rubah dengan hal lain. Entah itu bab 2 pembahasan, entah bab 2 itu gambaran umum atau lain sebagainya, boleh. Nggak masalah. Nah, di sini karena ini bab 2, ingat tadi ya, prinsip utamanya kalau bab 2 itu diawali dengan angka 2 ya. Nah, kita klik dulu heading 2. Di bab 2 kajian teori misalnya yang poin pertama itu media pembelajaran. Terus yang kedua itu bisa juga motivasi. Oh ya, jangan lupa pencet headingnya ya. Terus yang ketiga itu misalnya word wall. Nah, boleh nih, langsung deh kita pilih, klik 2.1. Tinggal dirapikan aja, diseret. Nah, tulis deh di sini bla 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 atur dan bla 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 atur. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara bikin daftar isinya secara otomatis. Nah, kita ke bagian reference. Sorry ya, ini agak lama karena dia memproses Mendeley juga ya. Kalau processing Mendeley itu emang agak lama. Nah, ini kan ada menu. Nah, ini pilih table of content. Nah, bebas kalian pilih yang mana, tapi saya biasanya pakai automatic table 1 ya. Nah, ini langsung muncul seperti ini. Ini dihapus aja konten ini. Cuman jangan hapus sampai atas ya. Kalau kalian hapus sampai atas bakalan kayak gini. Hapus sampai sini aja. Nah, kalau mau kecilin ya tinggal kecilin fontnya di sini. Misalnya rubah aja jadi 8 gitu. Masalah. Saya belum nemu sih caranya. Kalau kalian ada caranya, boleh share di komentar ya gimana caranya.
Nah, ini udah kita bikin kata pengantar daftar isi bab 1, bab 2. Ini udah otomatis teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mengupdate itu halamannya, nanti dia akan otomatis terupdate juga halamannya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Biasanya kalau bab 1 daftar isi itu kan bold kan. Tinggal di bold aja. Di block, tekan Ctrl B. Ctrl B. Bisa juga pencet di sini, nggak apa-apa. Pencet di bold sini, nggak masalah, teman-teman. Nah, udah selesai. Nah, itu akan setiap penambahan dan perubahan akan terus tercatat di sini. Nah, cara gimana sih biar biar daftar pustaka kita itu terupdate? Kadang kita itu sudah menambahkan halaman, menambahkan isi atau lain sebagainya gitu ya, tapi daftar pustakanya itu nggak update. Kalian tinggal pencet ini, update table. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau yang nomor 1 ini itu hanya penomorannya saja yang terupdate, ya. Sekali lagi, yang nomor 1 ini hanya penomorannya saja yang terupdate. Jadi isi yang di sini nggak akan terupdate. Tapi kalau yang nomor 2 ini, update entire table, itu semuanya akan terupdate isi-isinya di sini. Baik yang di bagian tulisan ataupun bagian penomoran. Itu akan terupdate semuanya. Jadi jangan sampai salah pilih. Tinggal sesuaikan sama kebutuhan kita. Kalau misalnya kita cuma mengupdate nomor penomoran halaman saja, ya udah update page number only aja. Tapi kalau kita mau update seluruh isinya, ya udah entire table gitu aja. Dan itu nggak akan berubah total sama sekali. Tetap akan seperti ini. Oke. Jika ada pertanyaan atau request video tutorial, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.